Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Shalom pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Doa kami Anda dalam keadaan sukacita, sejahtera, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini kami hadir di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, masih dalam tema Kristologi. Pada kesempatan ini hambanya akan membahas mengenai kesucian Yesus. Dan tentunya Anda sudah tidak sabar lagi untuk terus diberkati oleh pemaparan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru. Dan perlu Anda ketahui bahwa rekaman program acara ini dilakukan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang, dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, di mana seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan PCR atau swab antigen. Dan juga kami menyampaikan terima kasih untuk donasi-donasi yang Anda salurkan, dan itu berdampak di mana program ini dapat terus ditayangkan dan menjadi berkat bagi pemirsa sekalian. Dan kami terus mengajak Anda menjadi partner donasi kami dengan mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan juga kalau Anda memiliki pertanyaan, saran, pendapat, bahkan kritikan seputar dari program acara ini, segera sampaikan melalui nomor WhatsApp yang juga kami tayangkan di layar kaca. Mari segera siapkan hati, karena hambanya Pendeta Ezra Soru siap hadir untuk memberkati kita sekalian. Shalom saudara pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini, dan juga ada kesempatan bersama di mana kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui Pijar TV dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya pada saat ini itu mengangkat tema doktrin Kristus atau Kristologi, dan doktrin ini akan dibahas dalam 20 atau 20 episode, dan itu akan mengetengahkan banyak hal seputar doktrin Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya dan kita sembah. Banyak hal tentang dirinya yang kita pelajari. Karena itu saya mendorong semua pemirsa untuk mari ikut episode demi episode dari semua pelajaran ini untuk memperkaya pemahaman kita, memperteguh iman kita, dan membuat kita mengerti apa yang belum dimengerti, bahkan bisa menjawab keraguan-raguan orang atau orang-orang yang mempertanyakan iman kita kepada Kristus Yesus. Dan program ini atau seri Kristologi ini diproduksi pada masa pandemi dari Kota Kupang NTT, dan karenanya semua kru yang ada di sini juga yang bertugas juga telah taat pada protokol kesehatan dan juga telah di swab dan PCR ya. Dan kami menyadari bahwa program ini itu bisa terlaksana itu karena dukungan dari semua pemirsa, dukungan doa, dukungan moral, maupun juga dukungan dana. Ada banyak orang yang telah memberi sehingga
program-program seperti ini, pengajaran seperti ini boleh sampai kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi untuk kedepannya, program ini juga tetap membutuhkan dukungan dana yang besar. Dan ini adalah satu pelayanan yang besar. Karena itu kami beri kesempatan kepada saudara-saudara, apabila saudara merasa diberkati lewat program ini dan merindukan agar orang lain pun diberkati secara sama, maka saudara boleh ambil bagian melalui pemberian donasi kepada Pijar TV. Di layar kaca Anda ada nomor rekening yang tertera di sana. Silakan Anda boleh mengirimkan donasi Anda dan akan dipergunakan untuk memproduksi konten-konten yang bermanfaat dari Pijar TV untuk banyak orang. Apabila sebentar nanti saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau saudara ada pertanyaan atau bahkan pertanyaan-pertanyaan dari sebelumnya, bahkan di luar itu seputar iman Kristen, atau ada ayat kitab suci yang saudara tidak pahami, ada hal-hal tertentu di dalam praktek hidup yang saudara tidak pahami, silakan saudara kirimkan pertanyaan pada nomor yang tertera di layar kaca saudara. Begitu juga kalau saudara membutuhkan dukungan doa, atau ada problem, ada kesulitan di mana saudara ingin mendapatkan solusinya, silakan saudara bisa mengontak ke Pijar TV dengan nomor yang ada, dan tim Pijar TV akan dengan sukacita melayani saudara-saudara. Nah, saudara, kita sedang belajar Kristologi, doktrin Kristus, dan dari episode-episode sebelumnya kita sudah belajar soal nama-nama dan sebutan-sebutan yang diberikan kepada Yesus di dalam Alkitab. Kita juga sudah melihat dasar-dasar mengapa kita percaya Yesus itu adalah Allah. Juga dasar-dasar mengapa kita percaya bahwa Yesus itu adalah manusia juga. Dan kita sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Allah tetapi juga manusia. Dan kita sudah melihat juga apa pentingnya kealahannya, apa pentingnya kemanusiaannya. Dan itu semua memang mempunyai hubungan yang erat dengan penebusan kita, ya. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu soal kesucian Kristus. Nah, kesucian Kristus, pertama-tama saudara, saya ingin menegaskan apa arti dari kesucian Kristus. Kesucian Kristus ini artinya dia sama sekali bebas dari dosa dan kesalahan. Ya. Atau dengan kata lain, Yesus ini tidak pernah membuat satu dosa pun atau satu kesalahan pun. Ini pengertian dari kesucian Kristus. Mengapa ini perlu ditegaskan? Karena di dalam Alkitab itu ada orang-orang yang disebut juga sebagai orang kudus. Ada orang-orang disebut sebagai orang suci, ada orang-orang yang disebut sebagai orang benar, tak bercacat celah. Tetapi itu tidak berarti bahwa kesucian mereka sama artinya dengan kesucian Kristus. Kita melihat contoh di Alkitab, misalnya dalam Matius 5 ayat 8. Coba dibacakan Matius 5 ayat 8. Injil Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berarti ada, dikatakan ada orang yang suci hatinya atau yang hatinya suci. Tapi apakah orang yang dikatakan orang yang suci hatinya ini, atau orang yang hatinya suci ini, apa dia nggak berdosa satupun? Tidak. Lalu lihat Titus 2 ayat 4 dan 5. Titus pasal 2 ayat 4 dan 5. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci. Ya, cukup. Hidup bijaksana dan suci. Ada hidup bijaksana dan suci, abaikan bijaksananya, hidup suci. Apakah itu berarti bahwa ada perempuan-perempuan yang bisa hidup suci, tidak berdosa sama sekali? Lihat Kejadian 9 ayat 32. Kisah 9 ayat 32. Kisah 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Ia singgah pada orang-orang kudus yang di Lida. Berarti di Lida, di wilayah yang namanya Lida itu ada orang-orang kudus. Apa artinya orang-orang kudus? Apakah mereka orang-orang yang tidak berdosa sama sekali?
Lihat lagi Efesus 1 ayat 1. Efesus 1 ayat 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kepada orang-orang kudus di Efesus. Berarti di Efesus ada orang-orang kudus. Apakah orang-orang itu tidak berdosa? Jadi kita bisa lihat ya bahwa di Alkitab ada disebut orang suci, orang yang suci hatinya, orang-orang kudus. Tapi kalau dikatakan, oh berarti mereka tidak berdosa sama sekali. Bukankah itu melawan seluruh berita Alkitab bahwa semua manusia itu berbuat dosa? Jadi terlepas daripada apa arti dari kalimat-kalimat itu, tapi pokoknya mereka disebut suci hatinya, mereka itu orang kudus, tapi mereka tetap manusia dan mereka berdosa juga. Ya. Bahkan saudara ya, kalau kita melanjutkan survei kita dari Alkitab, kita akan menemukan bahwa tokoh-tokoh tertentu di dalam Alkitab itu dikatakan bahkan mereka tidak bercacat celah. Ya, misalnya Nuh, Kejadian 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya, Nuh seorang benar tidak bercela. Wah, apakah Nuh orang suci tidak berdosa? Lalu Lukas 1 ayat 6. Lukas 1 ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya, hidup menurut segala perintah Allah dan ketetapannya dengan tidak bercacat. Berarti ini orang suci nih. Ya. Tapi lagi-lagi, apakah itu berarti mereka bukan orang berdosa? Tidak. Nuh yang tadi dikatakan tak bercacat celah juga, belakangan kita melihat bahwa ternyata juga jatuh juga. Ya. Itu berarti bahwa memang Alkitab menyebutkan orang-orang tertentu sebagai suci, sebagai kudus, tak bercacat celah, tapi itu bukan berarti mereka tidak berdosa. Ya. Itu mempunyai arti sendiri. Tetapi seperti misalnya kasus Nuh, dia tidak bercacat celah di antara orang sejamannya. Jadi dibandingkan orang-orang sejamannya, dia tak bercacat celah. Tapi bukan berarti dia murni tanpa dosa sama sekali. Tetapi kalau kita bicara soal kesucian Kristus, maka kesucian Kristus beda maknanya dengan tadi semua yang kita katakan. Ya, kesucian Kristus itu artinya dia betul-betul bebas dari satu dosa pun, satu kesalahan kecil pun dia tidak pernah melakukan itu. Itu yang dimaksudkan dengan kesucian Kristus. Sekarang kita mau melihat dasar Alkitabnya, dasar kitab suci dari kesucian Kristus ini. Kitab suci memberikan sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa Kristus itu suci. Pertama adalah dia menang terhadap segala pencobaan. Dan saya kira kisah pencobaan yang paling menyolok di Alkitab dalam hubungan dengan Yesus adalah ketika dia dicobai di padang gurun. Ya, pada waktu selesai dibaptis, dia dibawa ke padang gurun, 40 hari di sana puasa. Lalu datanglah iblis mencobainya. Ubah batu-batu ini jadi roti, ya. Loncat dari bubungan bait Allah, sujud menyembah kepada iblis, seluruh kerajaan dunia diberikan pada dia. Tetapi kita bisa melihat dalam cerita di Matius pasal 4 itu dan juga Lukas pasal 4, kita bisa melihat bahwa Yesus keluar sebagai pemenang. Dia dicobai iblis sedemikian rupa, tapi dia bisa menang atas pencobaan seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa dia memang tidak berdosa, dia memang itu suci. Ya. Sekarang coba baca dulu Ibrani 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sama dengan kita,
ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Tapi itu berarti bahwa dia bilang, dia telah dicobai. Dia telah dicobai. Hanya tidak berdosa. Kalau begitu, dicobai belum tentu dosa. Gitu ya? Setuju? Dicobai belum tentu dosa. Kalau ngikut pencobaan itu baru dosa. Gitu. Iya kan? Yesus dicobai. Tapi kan dia tidak ikut pencobaan itu, ya tidak dosa. Tetapi satu hal yang perlu ditekankan di sini, kalau dikatakan Yesusnya telah dicobai, ini hanya bicara soal pencobaan yang datang dari luar. Karena di dalam diri kita, itu bisa ada pencobaan yang datang dari luar, atau ada pencobaan dari dalam diri kita sendiri. Ya, pencobaan dalam diri kita sendiri. Oke, sekarang ini ya. Kalau saya pergi berzinah, dosa? Dosa ya. Kalau saya berzinah, dosa. Tapi kalau saya tidak berzina, tapi hanya kepengen berzina, dosa tidak? Bagaimana Erni? Belum berzina, hanya kepengen. Dosa. Kalau begitu, baru kepengen saja belum lakukan, itu dosa. Maka kalau kepengen itu kan namanya pencobaan. Berarti waktu ada pencobaan, sudah dosa dong. Ya kan? Tapi tadi dibilang kalau ada pencobaan belum dosa. Tergantung turut atau tidak. Nah, disinilah kita harus bedakan pencobaan dari dalam dan dari luar. Kalau pencobaan dari luar, seperti yang dialami oleh Yesus, iblis datang suruh dia begini-begini. Nah, itu pencobaan dari luar. Dicobai seperti itu belum dosa sampai menuruti pencobaan itu. Itu belum dosa. Tapi khusus pencobaan dari dalam pikiran atau hati, kalau sampai muncul itu sudah dosa. Ya, makanya kan dia bilang, barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkan dalam hatinya, sungguhlah dia sudah berzina dalam hati. Kan belum. Hanya baru menginginkan saja. Jadi menginginkan saja itu sudah dianggap berzina dalam hati. Di Matius pasal 5 itu kan. Nah, kalau begitu, Yesus dikatakan sebagai ia telah dicobai, maka kalau pencobaan dari luar belum tentu dosa, pencobaan dari dalam itu artinya dosa. Maka Yesus dicobai, berarti Yesus ini hanya mengalami pencobaan dari luar. Tidak mungkin ada pencobaan dari dalam diri Yesus sendiri. Seperti kita kepengen berzina. Ya. Karena kepengen berzina saja sudah dosa. Walaupun belum berzina. Nah, Yesus ini tidak mungkin dicobai dari dalam diri sendiri. Karena kalau sampai muncul pencobaan dari dalam diri sendiri, itu sudah membuktikan Yesusnya berdosa. Ya. Tapi karena Yesus tidak mungkin berdosa, maka dia tidak bisa dicobai dari dalam. Ya. Nah, karena itu Yesus murni tidak bisa berdosa. Ya. Coba baca Yohanes 14 ayat 30. Yohanes pasal 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini, siapa penguasa dunia ini? Iblis. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ya. Kalau iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diri Yesus, bagaimana dia bisa menang atas pencobaan terhadap Yesus? Ya.
Itulah sebabnya iblis tak dapat mengalahkan Yesus. Yesus tak dapat dikalahkan oleh iblis. Dan kalau tidak ada pencobaan dari dalam, satu-satunya pencobaan dari Yesus adalah dari luar, dari iblis. Tapi iblis tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya. Maka sudah pasti Yesus menang terhadap setiap pencobaan. Dan itu menunjukkan bahwa dia tidak berdosa atau dia suci. Ya, ini fakta pertama dari kitab suci, bahwa Yesus menang atas setiap pencobaan yang terjadi pada dirinya. Yang kedua adalah bahwa sepanjang kitab suci kita baca, kita tidak pernah menemukan sekalipun di dalam catatan-catatan Injil bahwa Yesus mengaku dosa. Ya, ingat, Yesus waktu mau memulai pelayanannya, dia datang minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Padahal baptisan Yohanes itu adalah baptisan untuk pengampunan dosa. Itulah sebabnya Yohanes membaptis orang, dia menuntut mereka untuk mengaku dosa. Ya, mengaku dosa. Coba lihat Matius pasal 3 ayat yang ke-6, ayat 6 saja. Matius pasal 3 ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ya, sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Semua orang yang dibaptis Yohanes ngaku dosa dulu. Dan Yesus datang minta Yohanes Pembaptis membaptis dirinya. Tapi apakah pada waktu dibaptis Yohanes menuntut Yesus mengaku dosa? Dan apakah Yesus mengaku dosa sebelum dibaptis oleh Yohanes? Kalau saudara baca Matius 3 ayat 13 sampai 17, kisah Yesus dibaptis, saudara tidak menemukan Yohanes menuntut Yesus mengaku dosa atau Yesus mengaku dosa kepada Allah Bapa di hadapan Yohanes Pembaptis. Sama sekali tidak. Bahkan ketika dia minta dibaptis pun, Yohanes yang biasa begitu keras, begitu tegas menuntut pertobatan, harus ngaku dosa baru dibaptis. Tapi sekarang Yesus minta dibaptis, dia tidak minta Yesus harus mengaku dosa. Tapi bahkan Yohanes merasa tidak layak. Ya, Yohanes merasa tidak layak. Kalau kita lihat di Matius pasal 3, coba ayat 13 dan 14. Matius pasal 3 ayat 13 dan 14. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Nah, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Berarti dengan kata lain, Yohanes, padahal di sebelumnya Yohanes, semua orang datang pada Yohanes. Yohanes di atas dengan keras menuntut pertobatan, pengakuan dosa. Begitu Yesus datang, Yohanesnya langsung merendah. Akulah yang dibaptis olehmu. Ya. Nah, kalau begitu memang kita bisa lihat tidak ada indikasi sedikit pun bahwa Yesus mengikuti prinsip Yohanes Pembaptis bahwa harus ada pengakuan dosa sebelum dibaptis, ya. Bahkan bukan hanya itu, sepanjang hidupnya dalam catatan-catatan Injil, kita tidak pernah menemukan satu kali pun Yesus mengaku dosanya, ya, atau dia memberi persembahan korban penghapus dosa, itu tidak pernah. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus juga pernah mengaku dosa. Kapan? Yaitu dalam doa Bapa kami itu. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami di situ siapa? Ya Yesus dan murid-murid. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti Yesus juga termasuk di dalam kami. Dan karenanya ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti Yesus pun memohon pengampunan untuk kesalahannya dari Allah Bapa. Tapi itu tafsiran yang salah. Kenapa? Karena doa Bapa kami itu bukan doa Bapa kami. Ini bukan doa untuk murid-murid dan untuk Yesus. Yesus sedang mengajar doa Bapa kami untuk murid-murid. Jadi doa Bapa kami itu hanya untuk murid-murid. Yesus tidak termasuk. Maka pada waktu dibilang, ampunilah kami akan kesalahan kami, ya kami di situ murid-murid, Yesus tidak termasuk. Ya, karena itulah maka
Yesus tidak sedang mengaku dosanya. Seorang teolog namanya Millard Erickson, dia mengatakan begini. Dia, maksudnya Yesus, dia mengajarkan murid-muridnya untuk mengaku dosa mereka serta memohon pengampunan, namun tidak ada laporan bahwa dia mengaku dosa dan memohon pengampunan untuk dirinya sendiri. Sekalipun dia pergi ke bait suci, tidak ada laporan bahwa dia mempersembahkan korban untuk diri dan dosa-dosanya. Selain dituduh menghujat, tidak ada dosa lain yang dituduhkan padanya. Mereka hanya menuduh dia menghujat, tapi tidak pernah ada orang mengajukan tuduhan bahwa Yesus mencuri. Tidak pernah ada orang mengajukan tuduhan bahwa Yesus berzina, atau Yesus korupsi, atau dia melakukan kejahatan yang lain. Tidak pernah ada tuduhan. Dia dituduh karena penghujatan. Dan itu tuduhan yang palsu, tuduhan yang salah. Ya. Tapi tidak ada tuduhan atas kejahatan lain. Dan itu menurut saya membuktikan bahwa dia memang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Yang ketiga, Yesus adalah antitipe dari binatang korban perjanjian lama. Nah, kalau saudara belajar Alkitab, penafsiran Alkitab, hermeneutics, saudara akan ketemu dengan satu istilah, yakni tipologi. Tipologi ini dari kata typos, gambaran. Ya. Nah, di dalam tipologi itu ada sesuatu yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang lain yang akan datang. Ya. Maka ada yang namanya tipe. Tipe ini gambarannya. Lalu ada yang namanya antitipe. Antitipe ini adalah penggenapannya. Ya. Sesuatu bayang-bayang di sini, itu penggenapannya di sini. Itu namanya tipologi. Misalnya, Melkisedek dalam perjanjian lama itu tipe, gambaran. Antitipenya itu adalah Kristus. Nah, salah satu tipe ini adalah binatang korban. Di dalam perjanjian lama, kita kan melihat, misalnya dalam kitab Imamat ya, kalau ada dosa ini maka harus ada korban penebus dosa, korban penebus salah, ya. Kalau ini ada persembahan rutin, ya, sembelih kambing, domba, dan lain sebagainya, lembu. Itu semua korban-korban itu sebenarnya adalah tipe atau gambaran. Ya. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 dikatakan begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang dipersembahkan terus-menerus, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Lalu dia bicara soal korban, binatang korban. Berarti binatang korban itu hanyalah gambaran. Ya, bayang-bayang saja. Ada penggenapannya, dan penggenapannya itu adalah Kristus sendiri. Dengan kata lain, binatang korban itu tipe, Kristus itu adalah antitipenya. Ya, oke. Kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama, khusus untuk Paskah, perayaan Paskah, itu ada korban anak domba Paskah. Ya, anak domba Paskah yang disembelih. Itu gambaran. Tapi sebenarnya menunjuk kepada realitas sesungguhnya yang akan datang. Dan itu merujuk kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya pada waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus. Coba baca Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes lihat Yesus lalu bilang, anak domba Allah. Kenapa Yesus disebut anak domba? Ya, tidak anak buaya, ya kan? Atau tidak anak komodo, kan? Kenapa disebut anak domba? Ya karena ini gambaran dalam Paskah perjanjian lama yang dikorbankan adalah anak domba.
Ya, anak domba disembelih untuk korban. Ya, tapi begitu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah. Berarti Yohanes sedang menghubungkan antara anak domba Paskah di PL dengan Yesus Kristus. Berarti Yohanes melihat Yesus itu adalah antitipe dari domba Paskah. Sekarang kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Paulus, 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Berarti Kristus itu anak domba Paskah kita. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus anak domba Allah. Kenapa kok pakai anak domba? Ya itu karena gambaran. Ya, gambaran. Nah, di sini mungkin satu hal yang perlu saya tekankan ya, bahwa ada gambaran soal domba atau binatang-binatang korban. Itu gambaran saja. Realitas sesungguhnya adalah pada Kristus. Karenanya ketika Kristus sudah datang, kita sudah stop potong kambing, potong domba untuk korban. Ya. Tapi hari ini masih ada orang yang punya hari raya korban, ya. Potong kambing, potong domba terus. Mereka masih ada pada bayang-bayang. Kalau kita Kristen, itu sudah melepaskan bayang-bayang, sudah ke realita. Kita sudah lepaskan itu 2000 tahun yang lampau. Ya, jadi kalau ada orang masuk Kristen, itu dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi kalau dia dari Kristen lalu keluar lagi untuk potong kambing domba, itu mengalami kemunduran 2000 tahun. Ya, ini sudah realita, kenapa masih bayang-bayang? Kalau realita sudah datang, bayang-bayang tidak dipakai lagi. Kalau realita belum datang, ya pakailah bayang-bayang. Kira-kira begini. Contoh, saya hidup pada tahun 1960-an. Contoh ya. Karena ini tahun 1960, maka internet belum ada di sini. Belum ada WA, belum ada HP juga belum ada. Saya punya seorang kekasih. Bersama-sama dengan kekasih saya di sini. Lalu satu hari kekasih ini bilang bahwa saya mau pergi kuliah di Amerika. Ya sudah, apa boleh buat. Pergilah kekasihku ini untuk kuliah di Amerika. Tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan sesuatu gambar buat saya, yaitu fotonya. Maka sepanjang kekasih itu ada di Amerika, saya hanya bisa melihat dia dalam gambaran, foto. Belum bisa video call. Ya, internet belum ada. Ya. Hanya lihat gambar saja. Maka kalau saya rindu dia, saya lihat gambarnya. Tiap hari saya lihat gambarnya, saya bisa ambil gambarnya sambil ngomong-ngomong, bagaimana kamu sayang, ini ya, kayak orang gila ya. Ya, tapi ya namanya hanya punya gambaran. Ya, saya kangen dia, saya cium-cium fotonya. Hanya gambaran. Setelah 5 tahun kemudian, pulanglah kekasih itu. Setelah pulang kekasih itu, sekarang dia ada di depan saya, kekasih itu. Tapi saya kangen dia. Saya kangen kekasih saya, saya ambil foto. Aduh, kangen kamu. Padahal dulu di depan. Apakah kalau dia sudah depan saya masih ngomong dengan gambar ini atau ngomong langsung? Ngomong langsung saja. Ya, kalau saya kangen dia, sekarang dia di depan saya ambil foto ini, cium foto. Nggak usah cium foto, cium langsung aja. Kan orangnya ada di depan. Kalau begitu, ketika realita sudah datang, gambaran harus lewat. Ya. Sebelum realita datang, ya sudah tetap pada gambar. Jadi karena domba, kambing, korban-korban ini itu hanya gambaran, begitu Yesus datang, selesai. Kita tidak perlu potong kambing domba tiap tahun untuk penebus dosa, karena Kristus sudah menebus dosa kita.
Tapi yang belum punya realita ya tetap digambar saja, ya kan? Karena itulah saya bilang bahwa hari ini masih ada agama yang potong kambing domba terus tiap tahun. Ya, untuk persembahan korban. Itu bayang-bayang, kita sudah lewati itu 2000 tahun lalu. Ya, makanya jangan tinggalkan Kristus pindah ke lain. Saudara mengalami kemunduran. Sudah dapat realita kok mau pergi ke gambar. Itu kebodohan. Tapi kalau orang cerdas seharusnya, kalau realita sudah ada, lepaskan bayang-bayang, lepaskan gambar pada realitanya. Ya. Nah, kembali kepada poin kita, kalau memang domba, kambing atau binatang korban perjanjian lama adalah gambaran dari Kristus, pasti ada kesamaan. Ya. Kalau kekasih saya tadi pergi ke Amerika, tinggalkan gambarnya, fotonya kan mirip kan? Ya. Mungkin ada terjadi perubahan sedikit di sana, tapi pokoknya ini dia. Gambarannya mirip. Nah, maka gambaran di dalam korban binatang ini, perjanjian lama, harus menjadi ciri dari realitanya. Nah, sekarang kita melihat gambaran dari tipe binatang korban ini seperti apa. Coba lihat Imamat pasal 4. Ayat 3. 23, 28, 32. Mulai dari ayat 3, Imamat 4. Imamat pasal 4 ayat 3, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsa turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ya, seekor lembu jantan muda tidak bercela untuk korban penghapus dosa. Ayat 23. Ayat 23, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Kambing jantan yang tidak bercela. 28. Ayat 28, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Kambing betina yang tidak bercela. 32. Ayat 32, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Yang tidak bercela. Jadi semua binatang korban tidak bercela, tidak bercela, tidak bercela. Keluaran 12 ayat 5. Keluaran 12 ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Ya, cukup ya. Anak dombamu tidak bercela. Apa artinya tidak bercela? Tidak bercela ini artinya tidak boleh luka. Tidak boleh cacat sedikit pun. Makanya kalau mau persembahkan kambing itu, di Bait Allah tuh ada tim pemeriksa kambing. Binatang korban, ini lihat dulu kambing. Wah, dibawa kambing mau dikorbankan, tidak bisa, ini kambing lagi kaki patah nih, tidak boleh. Ya. Lihat-lihat domba ini, waduh ini domba buta sebelah. Ya, tidak bisa. Waduh, ini domba ini ada luka di telinganya. Tidak bisa. Maka harus periksa binatang korban itu pokoknya tidak boleh ada luka. Harus mulus, sempurna, tidak boleh ada cacat sedikit pun. Nah, apa maknanya? Ya. Korban itu tidak boleh ada cacat celah, tidak ada luka, tidak boleh ada apapun di dalam tubuhnya yang tidak membuat tidak layak. Kalau ini gambaran dari Kristus, itu berarti Kristus sebagai korban penghapus dosa yang sesungguhnya juga tidak boleh ada celah. Celahnya apa? Tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, tidak boleh ada sesuatu pun yang menjadi aib di dalam dirinya, tidak boleh. Begitu binatang korban ada luka sedikit, batal. Maka begitu kalau Yesus ada dosa sedikit pun batal, tidak bisa jadi korban penembus dosa. Nah, jadi sebenarnya binatang korban yang tak bercacat celah itu adalah gambaran Kristus. Sekarang bandingkan dengan 1 Petrus 1, 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18,
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Sama seperti domba tak bernoda dan tak bercacat, demikian juga Kristus tak bernoda, tak bercacat. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ya, sebagai persembahan yang tak bercacat. Nah, kalau begitu, ini adalah gambaran dari ini, maka kalau ini tak bercacat, ini juga tak bercacat. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus memang tidak berdosa dan harus tidak berdosa satupun. Ya, itu bukti ketiga. Bukti keempat adalah ada pengakuan dari berbagai pihak terhadap kesucian Yesus. Pertama-tama dan menurut saya yang terpenting itu datang dari Allah Bapa. Ya. Kita bisa lihat bahwa dalam berbagai kesempatan Allah Bapa memberikan pernyataan atau berbicara tentang Yesus itu sebagai orang yang dikenannya. Bapa berkenan kepada Yesus. Pada waktu Yesus keluar dari air dibaptis itu ya, lihat Matius 3 ayat 17 kata-kata Allah Bapa. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapa berkenan kepada Yesus. Ya, itu pada waktu kasus baptisan. Lalu pada waktu peristiwa transfigurasi, ketika Yesus ketemu Musa, Elia di gunung, Bapa menyatakan yang sama lagi. Matius 17 ayat 5. Injil Matius pasal 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti Allah Bapa di surga berkenan kepada Yesus. Nah, saudara, Allah Bapa kalau sampai berkenan, itu sebenarnya menunjukkan Yesus itu suci, tidak berdosa. Mengapa? Karena kalau sampai ada dosa satu pun pada Yesus, Allah Bapa tidak berkenan. Allah itu dikenal sebagai Dia yang tidak berkenan kepada orang fasik. Ya. Mazmur 5 ayat 5. Mazmur pasal 5 ayat 5. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Ya. Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Ada kefasikan, ada kejahatan, ada dosa, Allah Bapa tidak berkenan. Mazmur 34 ayat 17. Mazmur 34 ayat 17. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, cukup. Wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat. Jadi kalau ada orang berbuat dosa atau kejahatan, wajah Tuhan menentang. Kalau Yesus ada satu dosa saja, Bapa tidak bisa berkenan kepadanya, bahkan Bapa menentangnya. Tapi justru dalam dua kesempatan, Bapa menyatakan, kepadanya lah aku berkenan. Itu berarti bahwa pasti menunjukkan Yesus sama sekali tidak berdosa, sama sekali tidak bersalah. Makanya perkenanan Allah Bapa itu bisa terjadi. Ya. Kalau Tuhan Allah dari surga melihat kepada umbu dan lihat umbu, kira-kira bisakah dia berkata, aku berkenan? Ya, kalau hanya diri kita di luar Kristus, nggak mungkin.
Kalau sampai Tuhan Allah bilang, umbu aku berkenan padamu bukan karena umbu suci, hanya karena umbu ada dalam Kristus sajalah, ya, makanya jadi berkenan. Tapi kalau di luar Kristus, tidak ada satu orang pun bisa berkenan. Di luar Kristus, Pendeta Ezra tidak mungkin berkenan. Di luar Kristus, tidak ada nabi berkenan. Di luar Kristus, tidak ada imam yang berkenan. Di luar Kristus, tidak mungkin ada satu manusia pun berkenan. Karena itu saudara, kalau saudara belum percaya kepada Kristus, jangan mimpi berkenan kepada Allah. Tidak bisa. Ya. Karena saudara dan saya orang berdosa, kita hanya mungkin diperkenankan di hadapan Allah kalau kita ada di dalam Kristus, orang suci itu. Tapi kalau di luar Dia, kita semua orang berdosa, sangat berdosa, full dosa. Dia satu-satunya yang kesucian dirinya membuat Allah Bapa berkenan kepadanya. Pengakuan pertama dari Allah Bapa. Pengakuan kedua datang dari Roh Kudus. Nah, logikanya begini, bahwa kekudusan Yesus itu dinyatakan di dalam Alkitab oleh para penulis. Penulis-penulis Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu suci. Tapi dari mana penulis-penulis tahu Yesus suci? Bagaimana sehingga mereka bisa menulis dalam Alkitab bahwa Yesus suci? Alkitab itu bisa ditulis karena pekerjaan Roh Kudus. Alkitab tidak bisa ditulis di luar pekerjaan Roh Kudus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Itu berarti bahwa kalau sampai di dalam kitab suci ada pernyataan dari tokoh-tokoh Alkitab, penulis-penulis Alkitab bahwa Yesus suci, itu boleh dianggap sebagai pekerjaan Roh Kudus. Dan dengan demikian Roh Kudus memberikan kesaksian melalui penulis-penulis Alkitab bahwa Yesus itu suci. Kita bisa melihat yang muncul dalam Nabi Yesaya. Yesaya bernubuat tentang Mesias Kristus. Lihat Yesaya 53 ayat 9. Yesaya 53 ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia berada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia tidak berbuat kekerasan, tipu tidak ada dalam mulutnya. Bayangkan, ya. Yesus itu tidak pernah menipu. Ya, menipu-nipu kecil juga tidak. Kalau kita ini, tiap hari ini menipu ya. Entah menipu Allah, menipu sesama, menipu diri sendiri. Ya. Berapa banyak kita yang berdosa hanya gara-gara kita menipu ini. Masih tidur di rumah, tapi orang tanya di mana? Oh sudah on the way. Ya, padahal masih ngorok itu ya. Tapi Yesus itu tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, ini Yesaya 53 ini kan tentang Kristus, nubuatannya 700-an tahun sebelumnya, dan Petrus mengutip ini dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Dikatakan dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu Petrus mengutip dari Yesaya. Kita juga lihat pernyataan Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, cukup. Dia yang tidak mengenal dosa. Penulis surat Ibrani, tadi kita sudah baca juga, dia dicobai, hanya dia tidak berdosa, berbuat dosa. Itu Ibrani 4 ayat 15. Sekarang lihat pasal 7 ayat 26 dari surat Ibrani. Ibrani 7 ayat 26, sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa. Jadi betul-betul dia ini orang suci. Ya. Dari Allah Bapa, dari Roh Kudus melalui penulis-penulis Alkitab. Sekarang diri Yesus sendiri, dia sendiri mengaku bahwa dia suci. Yohanes 8 ayat 29. Yohanes pasal 8 ayat 29.
Dan Ia telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku senantiasa berbuat yang berkenan. Kalau tadi Bapa bilang aku berkenan, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anak aku berkenan. Bapa bilang dia berkenan pada Yesus, tapi Yesus bilang dia selalu berkenan, senantiasa berkenan. Kalau satu dosa saja dibuat, Allah tidak berkenan. Allah Bapa tidak berkenan. Satu saja dosa yang Yesus buat, dia tidak berkenan lagi. Tapi sekarang dia katakan, aku senantiasa berkenan. Pernah berkenan? Pernah. Hanya enggak senantiasa. Banyak tidak berkenannya. Sama juga dengan saya. Ya. Tapi Yesus itu selalu berkenan, senantiasa berkenan. Ini luar biasa. George Schiller mengatakan begini, berapa banyak dari kita yang bisa mengatakan ini, aku senantiasa berkenan? Menurut saya nggak ada orang berani. Ya. Mungkin kita dapat berkata, kadang-kadang saya berbuat hal yang berkenan. Tapi Yesus bilang, senantiasa. Tidak pernah ada waktu Yesus tidak menyenangkan Allah Bapa. Kita nih kepengen menyenangkan ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tapi kebanyakan hanya sisa di kerinduan saja. Ya. Habis di gereja menyanyi menyenangkanmu, baru keluar di tempat parkir sudah tidak menyenangkan. Ya. Sampai rumah tidak menyenangkan, di kantor tidak menyenangkan. Hanya kerinduan. Tapi Yesus ini tidak pernah ada saat dia tidak menyenangkan Bapa. Nah, ini luar biasa. Lebih jauh daripada itu, dia sendiri pernah menantang orang-orang Yahudi. Yohanes 8 ayat 46. Yohanes pasal 8 ayat 46, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Siapakah di antaramu membuktikan aku berbuat dosa? Ini berani sekali ini. Saya tidak berani dan saya kira tidak ada orang waras yang berani. Karena kita sadar siapa diri kita. Kita tahu diri kita ini banyak dosanya, cacat celahnya. Ya, sejak dunia diciptakan hingga saat ini dan saya kira sampai akhir zaman tidak ada orang waras bisa mengucapkan kalimat ini kecuali Yesus. Pengakuan berikutnya datang dari murid-murid, sahabat-sahabatnya, orang-orang percaya. Petrus misalnya, ya. Yohanes 6, 68, 69, coba baca. Yohanes 6, ayat 68 sampai 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kami tahu Engkau yang kudus dari Allah. Kami tahu. Petrus bicara. Kami tahu, berarti dia percaya. Yesus tahu dan percaya Yesus kudus. Teman-temannya juga. Dia bicara mewakili teman-temannya. Kami percaya dan tahu. Berarti murid-muridnya tahu dia orang kudus. Saudara, biasanya orang yang jauh dari kita tahu kita orang baik ya. Yang tahu kita orang buruk itu biasanya orang-orang dekat saja. Ya. Kalau jauh dengan saya tidak tahu kelemahan saya perbuatan, tapi makin dekat makin tahu. Ya. Yang paling tahu saudara model seperti apa tuh istri saudara. Ya kan? Yang tahu saudara culas macam apa tuh suami saudara. Ya kan? Begitu. Makin dekat kan makin tahu. Ya. Kalau orang di luar tidak tahu, orang luar orang hebat ya, orang bagus ya. Wih, bapak di luar dia orang menghargai luar biasa, tapi di rumah bapak pemulut itu, waduh, ya kan. Nah, jadi biasanya orang dekat tahu, tapi ini Yesus itu orang paling dekat, itu bukan papa mama, Yusuf Maria, tidak, itu mereka di kampung sana. Tapi Yesus selama 3 tahun lebih, kemana saja dengan murid-muridnya. Makan, minum, tidur, bangun, pergi ke sana, ya, mengajar, berkhotbah, beritakan Injil, semua dengan murid-murid. Kalau Yesus memang berdosa,
pasti murid-muridlah orang yang pertama tahu. Tapi justru Petrus sebagai ketua kelas, kami tahu engkau yang kudus dari Allah. Nanti di kitab Kisah Para Rasul pada waktu Petrus itu berkhotbah, di Kisah pasal 3 ayat 14 dia bilang, dia ngomong tentang kepada orang Yahudi, kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Dia bicara tentang Yesus yang kudus dan benar. Bahkan nanti Petrus ketika menulis suratnya, dia juga menegaskan itu di 1 Petrus 3:18. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Petrus ini salah satu murid terdekat. Yesus punya 12 murid. Tapi di antara 12 murid itu ada 3 orang murid khusus. Yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Waktu Yesus doa di Taman Getsemani, yang lain tinggal. Petrus, Yakobus, Yohanes ikut. Ya, pada waktu mau di atas gunung dengan ketemu Musa dan Elia, yang lain tunggu. Yesus cuma bawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan Petrus itu kayaknya ketua kelasnya. Ya, apa-apa selalu menonjol orang dekat. Dan dia memberi kesaksian tentang itu. Jemaat Kristen pertama di Yerusalem itu juga mengakui itu. Ya. Kita lihat Kisah pasal 4. Coba lihat ayat 24, 26, 27, dan 30. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan. Ya, jadi ini teman-teman ini kan orang-orang percaya, gereja pertama. Mereka berseru, ya Tuhan, berarti mereka berdoa terkait dengan penderitaan yang dialami oleh rasul-rasul. Nah, dalam doa mereka itu gimana mereka berkata? Ayat 26, 27. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya ini Mesias, Kristus. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Ya, Yesus hamba-Mu yang kudus. Yesus itu kudus. Dalam doa para jemaat mula-mula. Lalu di ayat 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang kudus. Jemaat mula-mula percaya Yesus orang kudus. Ya. Ada lagi yang lebih menarik. Yang lebih menarik ini adalah pengakuan dari musuh-musuh atau orang-orang yang membenci. Kita itu selalu kelihatan baik pada rekan-rekan, ya, tapi kelihatan jelek pada musuh-musuh. Ya. Kalau orang-orang yang mencintai saya, mereka akan anggap saya orang baik, biarpun sebenarnya saya tidak baik juga, ya kan? Ya, kadang-kadang menjengkelkan juga. Tapi orang-orang dekat selalu bilang, ini orang baik, ya. Tapi musuh-musuh, jangankan kita bersalah, tidak bersalah pun mereka anggap salah. Ya, kita tidak bersalah, kita putih pun mereka anggap hitam. Kita kambing putih pun mereka bikin kita jadi kambing hitam. Apalagi kalau kita benar-benar kambing hitam, ya kan? Musuh selalu cari celah. Ya, musuh selalu cari celah untuk melihat kejelekan kita atau dosa kita. Biasanya kalau teman menemukan kesalahan kita, ditutupi, ya kan? Tapi kalau musuh menemukan kesalahan kita, oh ini kesempatan luar biasa, ya, langsung muat status Facebook, ya kan? Nah, tapi dengan Yesus lain. Anehnya, musuh-musuhnya, orang-orang yang tidak suka kepada dia, kok justru mengaku bahwa dia tuh benar. Misalnya Pontius Pilatus yang menghakimi dia, ya. Dalam Lukas 23 ayat 4 itu bilang, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tidak dapat. Sementara dia mau menghakimi Yesus, istrinya, istri Pilatus itu dapat mimpi, lalu dia kasih tahu pada Pilatus, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Matius 27 ayat 19. Jangan campuri.
urusan orang benar itu. Herodes lagi. Herodes bukan orang baik itu. Ya. Tapi dalam Lukas 23 ayat 15 dia bilang, sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Sudah periksa Yesus tidak dapat apa-apa. Penjahat di atas salib, ya, yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Lukas 23 ayat 41 dia bilang, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Orang yang jual dia juga Yudas Iskariot, habis jual menyesal. Lalu di Matius 27 ayat 4 dia bilang begini, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Habis jual, dia sadar dia salah, bukan Yesus. Dan kepala pasukan yang menyalibkan Yesus pun lalu mengatakan, sungguh orang ini orang benar. Lukas 23 ayat 47. Jadi kita bisa melihat ya bahwa musuh-musuh pun mengakui. Ya, bahkan setan pun sebenarnya mengakui, ya. Karena itu di dalam Lukas 4 ayat 34, apa urusanmu dengan kami? Kata-kata setan kepada Yesus, ya, engkau datang membinasakan kami, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi musuh-musuh mengakui kesuciannya, bahkan musuh paling besar yaitu iblis mengakui kesuciannya. Menurut saya, semua ini membuktikan bahwa Yesus memang adalah orang kudus, orang yang benar. Ya, pemirsa di rumah, sementara saya memberikan penjelasan ini, kalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu, di layar kaca saudara ada nomor, silakan saudara menghubunginya, SMS atau WA, dan kami akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Termasuk saudara yang membutuhkan dukungan doa atau konseling, dapat menghubungi nomor ini pula. Ya, kita telah melihat dasar-dasarnya mengapa kita percaya kesucian Yesus. Tapi sekarang muncul pertanyaan, mengapa Yesus bisa sama sekali tidak berdosa? Kok bisa? Ya, gampang. Karena kita sudah pelajari, dia juga adalah Allah. Dia Allah manusia. Ya, dia Allah. Allah itu punya sifat suci, tidak berdosa. Maka kalau Yesus Allah, maka dia pasti suci. Ya. Allah itu suci. Coba lihat Habakuk 1 ayat 13. Habakuk pasal 1 ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Matamu terlalu suci. Mata Tuhan itu terlalu suci. Itu sifat Tuhan. Lalu sifat Tuhan yang lain adalah tidak berubah. Di Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 6, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Aku Tuhan tidak berubah. Jadi perhatikan dua sifatnya. Pertama, Tuhan itu suci. Tuhan Allah itu suci. Dua, tidak berubah. Kalau Allah itu suci dan tidak berubah, kalau dia berubah menjadi tidak suci dong. Tapi karena dia tidak berubah, maka dia sekali dia suci, dia terus suci. Dan Yesus ternyata adalah Allah. Kalau Yesus itu Allah, berarti dia suci dan tidak bisa berubah menjadi tidak suci. Nah, inilah yang membuat Yesus itu suci karena dia Allah. Selain itu juga dia dikuduskan oleh Bapa dan Roh Kudus. Memang Yesus ini suci sebagai Allah, tapi kan Yesus ini juga lahir dari seorang manusia, yaitu Maria. Ya, Maria ini juga, Maria ini manusia. Sebagai manusia, ya Maria juga ini berdosa. Karena Yesus lahir dari Maria, maka itu bisa membuat Yesusnya menjadi berdosa. Karena Marianya berdosa. Nah, disinilah peranan Bapa maupun Roh Kudus itu menyucikan Yesus. Ya, menyucikan Yesus. Itu yang dalam kata-kata pengakuan iman rasuli kita dikandung dari Roh Kudus. Ya. Lalu saat Yesus hidup di dunia ini, Bapa menguduskannya. Coba baca Yohanes 10 ayat 36. Yohanes pasal 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa? Ya, cukup ya.
Masihkah kamu berkata pada dia ini Yesus, yang dikuduskan oleh Bapa? Berarti Bapa memang menguduskan Yesus. Roh Kudus menguduskannya, sehingga dia bebas dari polusi dosa sejak dari dia janin dalam rahim Maria. Lalu juga dalam hidupnya Bapa menguduskan dia. Itulah juga yang membuat dia itu menjadi suci, tidak berdosa. Sepanjang dia hidup, Roh Kudus diberikan kepada dia. Ya, Roh Kudus diberikan kepada dia. Kita ingat waktu dia dibaptis, selesai dibaptis, Roh Kudus turun. Ya, itu semua menyebabkan dia dikuduskan dan dia tidak berdosa. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Saya, Pak. Seperti yang kita tahu bahwa Yesus memang tidak berdosa. Tapi yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah ada kemungkinan Yesus berdosa atau tidak? Maksudnya dengan kata lain, apakah ketidakberdosaan Yesus adalah permanen atau hasil sebuah perjuangannya untuk taat? Dia memang berjuang untuk taat. Bukan berarti dia tidak berdosa tanpa perjuangan. Dia berjuang juga. Tapi apakah dia bisa berdosa? Faktanya tidak berdosa. Tapi apakah ada kemungkinan berdosa? Ya, memang ada pandangan yang mengatakan mungkin. Kenapa? Karena kan dia ini Allah, manusia. Sebagai Allah, dia tidak mungkin berbuat dosa. Tapi sebagai manusia, ya dia mungkin berbuat dosa. Nah, tapi saya tidak setuju ya kalau Yesus punya kemungkinan berbuat dosa. Ibrani 13 ayat 18, Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Yang tadi suci ini. Kalau Yesus sebagai Allah suci, tahu-tahu dia datang sebagai manusia di dunia ini, dia bisa berbuat dosa, berarti dia berubah dong. Dari suci menjadi tidak suci. Jadi menurut saya tidak memungkinkan. Lagi pula, Yesus datang untuk menebus manusia. Itu rencana Allah. Kira-kira rencana Allah ini bisa gagal atau tidak, Ibu Erni? Tidak. Kalau Yesus berdosa satu saja, pasti gagal. Ya kan? Kalau Yesus berdosa satu saja, rencana Allah pasti gagal. Apakah rencana Allah bisa gagal? Tidak bisa. Kalau begitu, Yesus bisa berdosa? Tidak bisa. Yesus memang berjuang menghadapi pencobaan, dia menderita karena pencobaan seperti yang kita lihat. Tapi bagaimanapun juga karena rencana Allah tentang penebusan tidak mungkin tidak terjadi, sedangkan itu pasti tidak terjadi kalau dia berdosa, maka kesimpulannya adalah dia tidak mungkin berbuat dosa. Lagi pula di dalam ayat yang kita sudah lihat tadi, Yohanes 14 ayat 30, penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau Yesus tidak ada pencobaan dari dalam, hanya pencobaan dari luar, dan dia bilang penguasa dunia ini tidak punya kuasa sedikit pun atas dirinya, bagaimana dia bisa jatuh dalam dosa? Jadi menurut saya Yesus bukan hanya tidak berdosa, tapi tidak mungkin, tidak punya potensi atau kemungkinan untuk berdosa. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya Pak Pendeta. Ya. Pak Esra, apakah murid-murid Yesus juga percaya kalau Yesus itu suci, tanpa dosa, tidak dapat melakukan kesalahan atau kekeliruan? Bagaimana dengan Simon Petrus? Di Matius 16 ayat 22 itu Simon Petrus pernah menegur Yesus. Kalau misalnya Simon Petrus menegur Yesus, bukankah Simon Petrus menganggap kalau Yesus telah melakukan kesalahan atau kekeliruan? Ya, itu kan terkait dengan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia akan menderita, ya dibunuh, ya di Yerusalem. Nah, Petrus yang punya konsep Mesias politis, dia kan baru saja mengakui engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, setelah dia mengakui Yesus itu Mesias, Yesusnya memberitakan kematian, langsung dia kaget. Karena dia punya konsep ini Mesias tidak bisa menderita. Maka secara mendadak kaget, dia langsung bilang, Yesus, kiranya Allah menjauhkan itu dari engkau.
Jadi menurut saya, kalau kita baca ayat-ayat yang tadi kita sudah lihat ya, bahkan Petrus sendiri sebagai ketua kelas mengaku, kami percaya engkau yang kudus dan benar, ya kan? Berarti sebenarnya Petrus percaya bahwa Yesus itu kudus, tak mungkin bersalah. Tapi kenapa di Matius 16 ayat 22 kok dia tegur? Ini kelihatannya hanya karena kaget saja dan reaksi. Kadang-kadang juga kita melihat kita bisa bertindak sesuatu di luar apa yang kita pahami. Saya kira banyak contoh itu di dalam hidup kita. Kita paham begini, tapi karena situasi khusus kita melakukan sebaliknya. Jadi sebenarnya secara doktrinal, Petrus dan kawan-kawan tahu Yesus tak mungkin bersalah. Tapi kaget. Karena mereka tidak membayangkan bahwa Mesias bisa menderita. Tahu-tahu menderita. Dalam kekagetan begitu, langsung dia tarik Yesus. Kiranya itu dijauhkan daripadamu. Ya. Jadi menurut saya itu hanya ungkapan kekagetan dia saja, lalu berespon secara cepat tanpa pikir panjang. Ya. Tapi sebenarnya kalau dia dalam keadaan tenang dan memikirkan semuanya, ya kita kembali pada ayat-ayat pengakuan Petrus bahwa engkau yang kudus dari Allah. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Bicara mengenai dosa, Yesus itu kan suci dan tidak berdosa. Apakah Yesus menyatakan dosa ketika dia menghina perempuan Kanaan itu dengan mengatakan anjing? Kisah Yesus dengan perempuan itu ya, yang perempuan itu minta tolong ya, tapi Yesus, coba kita lihat ayatnya saja ya. Matius 15, 25, 26. Coba baca. Matius pasal 15 ayat 25 dan 26. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, di sini Yesus ngomong kepada perempuan itu ya, anjing ya. Oh, ini apakah Yesus lagi maki? Ya. Kalau memang itu dia lagi maki, ya itu berarti dia berdosa dong. Menganggap seorang manusia anjing. Menyebut seorang manusia sebagai anjing. Kalau kita melihat selanjutnya, cerita selanjutnya, ternyata ketika dia bilang melemparkannya kepada anjing, tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak ini orang Israel, orang Yahudi. Kan perempuan ini kan bukan perempuan Israel ya, orang luar. Nah, Yesus datangkan untuk Israel karena memang janji kedatangannya untuk Israel. Begitu ada orang non-Israel yang minta, dia bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Roti ini untuk anak-anak. Kenapa ngambil buang kepada anjing? Tapi ternyata perempuan itu dengan rendah hati dan tekun dia bilang, tapi anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya. Lalu apa setelah itu? Yesus bilang, ya. Yesus memuji iman perempuan itu. Iman sebesar ini belum pernah ada. Hai ibu, besar imanmu. Dilihat dari pada ujungnya Yesus memuji iman perempuan itu. Maka kita harus menafsirkan bahwa pada waktu dia mengatakan anjing, dia sebenarnya tidak bermaksud sedang menghina atau memaki. Tidak. Dia sebenarnya hanya menguji. Tapi kenapa harus pakai anjing? Begini, karena konteks orang Yahudi pada waktu itu, orang Yahudi itu menganggap diri mereka anak Allah. Sedangkan yang bukan Yahudi, itu bukan anak Allah. Lebih daripada itu bukan anak Allah, tapi bahkan anjing. Ya, orang Yahudi itu mempunyai pandangan buruk terhadap orang non-Yahudi. Pertama sudah tidak dianggap sebagai anak Allah, ya, dianggap anjing. Berikutnya lagi dianggap sebagai kayu api untuk api neraka. Ya. Kenapa Tuhan cipta bangsa lain selain bangsa Israel? Karena bangsa Israel diselamatkan. Yang lain masuk neraka. Tapi bagaimana api neraka itu bisa menyala? Pakai orang Yahudi, non-Yahudi. Itu betapa jeleknya. Orang non-Yahudi tidak suka makan dengan orang Yahudi, non-Yahudi. Kalau makan itu haram. Bahkan kalau ada orang perempuan, misalnya tetangga, saya Yahudi, tetangga non-Yahudi. Kalau tetangga non-Yahudi ini hamil dan mau melahirkan, saya tidak boleh tolong. Ya. Makanya coba saudara lihat juga ketika Petrus mau pergi ke rumah Kornelius kan. Dia ngomong sama Kornelius, betapa kerasnya larangan dalam agama kami untuk masuk kepada rumah orang non-Yahudi.
Mereka anggap anjing. Nah, karena anggapan umum orang Yahudi bahwa non-Yahudi itu anjing, pada waktu perempuan ini minta tolong, Yesus bilang, tidak layak ambil roti anak-anak buang pada anjing. Yesus tidak sedang menghina atau memaki. Dia hanya mau menguji perempuan ini berdasarkan pandangan umum. Seandainya pandangan umum menganggap kamu anjing, apa reaksimu? Tapi ternyata perempuan itu tetap bertahan. Bahkan dengan sangat rendah hati, anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus langsung melanjutkan dengan pujian. Besar imanmu. Ya, jadi itu bukan berarti Yesus lagi memaki. Sungguh-sungguh dari hati yang benci lalu maki. Tidak, itu ujian. Ya, memang pada bagian yang lain Yesus mengecam dengan keras. Untuk ahli-ahli Taurat, hei kamu keturunan ular beludak. Itu memang keras. Tapi itu menunjukkan bahwa ya, ular beludak, kamu keturunan ular beludak. Beludak itu artinya apa? Sudah baca Alkitab sekian lama, beludak itu artinya apa? Nggak tahu ya. Beludak itu artinya beracun. Ya, ular beracun. Ya. Dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata viper. Ini ular beracun. Dan Yesus bilang, hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak. Jadi ada sebutan dua. Pertama, kamu itu ular. Kedua, kamu itu keturunan ular beludak. Kamu sudah ular, kamu juga keturunan ular. Jadi memang juga keturunan ular kan ular. Ya kan? Dua kemungkinan, ular beludak itu artinya ular beracun. Jadi ular itu ya kadang-kadang kalau kita lihat ngeri ya. Tapi coba, kenapa orang bisa beli tas dari kulit ular? Karena sebenarnya kalau secara objektif, kulit ular itu memukau, bagus, indah. Hanya karena dia bergerak-bergerak itulah kita rasa ngeri. Tapi kulitnya tuh bagus, indah sebenarnya. Kamu itu ular beludak, keturunan ular beludak. Penampilanmu tuh kelihatannya dari kulitnya tuh wah, keren, hebat. Tapi sesungguhnya kembo beracun. Ya, itu ada racun di dalam. Kamu kelihatan tulus tapi sebenarnya mematikan. Ini kecaman. Itu bukan makian, tapi kecaman untuk menggambarkan kejahatan mereka. Tapi ada kata keturunan ular. Kalau mereka keturunan ular, ini kita ingat di Kejadian pasal 3 itu ya. Bahwa ular itu yang menipu Hawa. Sebenarnya iblis kan. Tapi saudara baca di Kejadian pasal 3 itu nama iblis tidak pernah muncul sama sekali. Hanya ular terus. Itu bukan berarti ular itu iblis itu ular. Karena itu kalau ketemu ular, bukan berarti ketemu iblis. Digigit ular berarti digigit iblis. Potong kepala ular berarti potong kepala iblis. Bukan. Ya, hanya saja ya, saya kan pernah foto di Bali sambil melilit ular di leher. Apakah saya sedang melilit iblis di leher? Ya kan tidak, ya kan? Nah, tapi ular itu dipakai oleh iblis. Makanya dalam kitab Wahyu akhirnya iblis itu disebut sebagai si naga, si ular tua, yaitu iblis atau setan. Kalau mereka dikatakan keturunan ular beludak, kamu ini keturunan iblis. Maksudnya anak-anak iblis. Karena apa? Karena hidupmu lebih ikut iblis daripada ikut kebenaran. Jadi itu kecaman, bukan makian. Ya, itu kecaman untuk menggambarkan kondisi mereka sesungguhnya. Puji Tuhan, ikut ku tahu yang ku percaya ya. Sampai akhirnya bisa mengerti apa artinya beludak. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Saya lagi Pak Pendeta. Ya. Sebagai Allah memang Yesus tidak bisa berdosa. Tapi kan dia juga manusia. Mengapa kemanusiaannya tidak bisa membuat dia mungkin bisa berdosa? Sebenarnya kemanusiaannya membuat dia mungkin berdosa. Hanya saja, seperti yang tadi menjawab pertanyaan Ibu Erni tadi itu ya, kan rencana Allah tidak bisa gagal. Kalau saudara ikut pelajaran episode sebelumnya, pada waktu saya jelaskan hakikat ilahi, hakikat manusia, hakikat ilahi tidak bisa mempengaruhi atau membuat hakikat manusia mengikutinya. Demikian juga hakikat manusia tidak membuat hakikat ilahi mengikutinya. Tapi ada supply kepada sifat-sifat kepada pribadi. Silakan lihat episode sebelumnya.
Tapi ada seorang teolog namanya William Seth. William Seth mengatakan memang tidak bisa, hakikat ilahi tidak bisa diberikan kepada hakikat manusia. Hakikat ilahi tidak terbatas, hakikat manusia terbatas. Tapi hakikat ilahi yang tak terbatas itu tidak bisa memberikan atau membuat hakikat manusia menjadi tidak terbatas. Makanya kemanusiaan Yesus tetap terbatas. Tapi satu hal, pengecualiannya adalah dalam hal dosa. Maksudnya Seth adalah dalam hal-hal yang lain tidak, tapi khusus dalam urusan dosa, hakikat ilahi harus mempengaruhi hakikat manusia. Ya, karena apa? Karena kalau sampai ini bisa menjadi berdosa, maka rencana Allah bisa gagal. Itulah sebabnya khusus untuk urusan berdosa, hakikat ilahi mempengaruhi hakikat manusia atau menguasai, bahasa lain menguasai. Jadi sebagai Allah, Yesus tidak mungkin berdosa. Sebagai manusia, Yesus mungkin berdosa. Jadi Yesus itu sebenarnya mungkin berdosa atau tidak mungkin? Mungkin dan tidak mungkin. Kalau mungkin dan tidak mungkin, kan nggak masuk akal. Kalau mungkin, berarti tidak menjadi tidak mungkin. Tapi kalau tidak mungkin, tidak bisa menjadi mungkin. Itu kontradiksi. Supaya tidak terjadi kontradiksi begitu, maka hakikat ilahi yang tak mungkin berdosa mempengaruhi atau bekerja di dalam hakikat manusia, sehingga mestinya hakikat manusia membuat dia bisa berdosa, tapi karena ada pengaruh hakikat ilahi membuat yang tidak bisa berdosa itu membuat yang bisa berdosa itu menjadi tidak bisa berdosa. Oke? Ada lagi? Saya, Pak. Seperti penjelasan Bapak tadi yang mengatakan bahwa Yesus itu suci, Yesus tidak pernah atau tidak mungkin berdosa. Kalau begitu, kalau Yesus itu suci atau tidak berdosa, mengapa Yesus bisa mati? Bukankah kematian merupakan akibat dari dosa? Seperti dalam Roma 6 ayat 23 yang mengatakan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Yang berdosa pasti maut. Yang berdosa pasti mati. Yang tidak berdosa tidak bisa mati. Jadi kalau Yesus tidak berdosa, mestinya tidak bisa mati. Tapi kenapa mati? Karena dia mati bukan karena dosa, tapi mengganti orang berdosa. Sederhananya begitu saja, ya. Ya, pemirsa di rumah, kalau saudara juga punya pertanyaan, jangan ragu-ragu, ada nomor yang tertera di layar kaca saudara. Silakan kirimkan pertanyaan saudara dan kami akan menjawabnya. Juga apabila saudara punya beban doa atau pergumulan, silakan di-share di nomor tersebut dan tim Pijar TV dengan setia akan membantu berdoa buat saudara. Juga disampaikan kepada saudara bahwa program Ku Tahu Yang Ku Percaya khusus untuk doktrin Kristus ini, ya, ini kami produksi dari Kota Kupang, NTT dalam masa pandemi, dan karenanya semua kru juga telah taat pada protokol kesehatan dan juga telah di swab PCR demi keamanan bersama-sama. Dan program semacam ini juga bisa berjalan karena ada dukungan dana dari saudara-saudara. Dan kalau saudara memang merindukan agar program pengajaran, penginjilan seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang, maka saudara juga kami beri kesempatan untuk berdonasi. Ada nomor rekening di layar saudara. Silakan saudara mengambil bagian dengan mengirimkan donasi saudara yang akan dipergunakan untuk memproduksi konten-konten yang bermanfaat dan berguna untuk memberkati banyak orang. Nah, biarlah kita boleh bertumbuh dalam pengajaran. Doktrin Kristologi ada sekitar 20 episode. Ya, mari memakai semua kesempatan ini untuk belajar kebenaran lebih dalam. Tuhan memberkati saudara dan sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya. Salam terang untuk Indonesia. Pemirsa Pijar TV, tentunya Anda sudah diberkati dengan luar biasa lewat pemaparan hambanya. Dan mungkin Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan seputar tema hari ini atau berkaitan dengan program acara ini. Segera sampaikan pertanyaan, saran, pendapat, atau kritikan Anda melalui nomor telepon atau nomor WhatsApp yang kami sampaikan di layar kaca yang ada. Dan juga
Sekali lagi kami menghimbau Anda sekalian untuk menjadi partner donasi kami, di mana Anda bisa mengirimkan donasinya melalui nomor rekening yang juga kami tayangkan di layar kaca. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Anda sekalian. Terus nantikan episode-episode yang lainnya supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan semangat berjalan di dalam kebenaran. Kami harus pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.